Hai guys, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi gerak parabola. Nah, materi gerak parabola ini diajarkan di SMA maupun di perguruan tinggi atau di universitas di materi fisika dasar 1, ya. Nah, untuk siswa SMA mungkin guru sudah menjelaskan contoh dan penggunaan atau persamaannya. Tetapi dalam hal ini Ibu akan menjelaskan secara detail bagaimana persamaan yang didapatkan di dalam gerak parabola itu akan dijelaskan secara detail, ya. Dan dengan mudah Anda akan mengingatnya. Nah, yang Ibu akan contoh dari gerak parabola. Misalnya David Beckham atau pemain bola kaki siapa ya, yang dia menendang ya, jadi kakinya itu akan membentuk sudut dengan bidang datar ya, kemudian dan menendang bola, dan bola itu akan lari dan dia akan bentuk parabola. Nah, bentuknya seperti begini ya, gerak parabola ya, bentuk parabola. Jadi kalau misalnya kaki Beckham atau kaki Ronaldo ya, nah dia akan berbentuk sudut dengan sumbu X ini, kemudian lintasan bola itu dia akan lari dengan sampai suatu ketinggian dan dia akan terus sejauh itu, ya. Atau ya pemain voli dia melakukan serve ya, serve voli atau bulu tangkis ya, waktu serve awal itu ayunan tangan atau dengan bentuk sudut tertentu, maka gerakan atau bentuk lintasan daripada bola bulu tangkis atau bola voli itu berbentuk parabola kalau kita lihat ya. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Nah, siswa SMA itu akan bertanya, kenapa sampai gerakan dari orang memukul shuttlecock di bulu tangkis atau melakukan serve awal dengan bentuk sudut begini, maka dia mempunyai gerakan lintasan daripada bola voli atau bola bulunya shuttlecock bulu tangkis atau orang menendang bola ya, itu dia berbentuk parabola. Jadi siswa akan bertanya, kenapa sampai dia seperti begitu. Nah, sebelum kita masuk di dalam persamaan lintasan parabola ini, kita harus memahami daripada lintasan gerakan parabola ini. Nah, kita lihat bahwa gerak parabola itu adalah gabungan dari gerak mendatar, jadi gerak mendatar misalnya ke sumbu X, dan gerak vertikal kita ambil ke arah sumbu Y, jadi ke sumbu Y seperti itu, gerak vertikal. Nah, itu yang harus kalian ingat, bahwa ada dua gabungan gerakan ya, gerakan yang ke arah vertikal ke sana dan juga ada yang yang ke horizontal dan yang ke arah vertikal. Nah, ciri khas gerak yang mendatar ke arah sumbu X itu adalah gerak yang kalau kita sudah dapat di SMP maupun di SMA itu disebut dengan gerak GLB atau gerak lurus teraturan. Nah, itu ciri khas gerak parabola. Untuk gerak GLB itu yang ke arah sumbu X itu adalah gerak GLB. Nah, sedangkan gerak yang ke vertikal ke arah sumbu Y itu adalah gerak GLBB. Gerak GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan.
khas dari kedua gerakan ini, yaitu gerak mendatar dan gerak vertikal, gerak GLB dan gerak GLBB. Nah, Ibu akan menjelaskan. Dan ini kalian sudah dapat dari SMP maupun yang SMA, yang dari mahasiswa juga sudah punya pengetahuan mengenai gerak GLB dan gerak GLBB. Gerak GLB yang tadi kita sudah bahas adalah gerak yang ke arah sumbu X atau gerak yang mendatar itu horizontal ya. Itu adalah gerak dengan kecepatan konstan. Itu yang kalian harus ingat dan pahami bahwa gerak yang dilakukan secara mendatar atau horizontal itu adalah gerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap. Jadi kecepatannya tidak berubah terus ya, gerak kecepatannya konstan. Nah, nanti kita akan lihat di contoh-contoh ya. Tapi Ibu membahas secara detail konsepnya dulu. Nah, gerak GLBB adalah gerak yang ke vertikal ya. Dia gerak vertikal itu adalah gerak GLBB itu gerak dengan kecepatannya berubah. Jadi kalau yang horizontal kecepatannya konstan, yang vertikal kecepatannya berubah. Nah, ya, kalian harus pahami dua gerakan ini dulu. Yang vertikal kecepatannya berubah dan yang horizontal atau yang ke arah mendatar itu kecepatannya konstan. Nah, sebelum kita belajar gerak parabola ini, kita sudah diajar tentang bagaimana mendapatkan konsep atau konsep gerak GLB dan gerak GLBB. Nah, itu sudah secara kurikulum entah di SMP maupun SMA maupun di perguruan tinggi itu kita harus tahu dulu konsep GLB dulu, habis itu GLBB, kemudian bisa masuk ke gerak parabola. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu persamaan dari yang membentuk persamaan gerak parabola. Pertama, kita ingat persamaan GLBB. Untuk yang ke arah vertikal ya, kita ingat gerakan vertikal. Nah, ini sudah dibahas sendiri di dalam materi atau pokok bahasan tersendiri mengenai gerak vertikal ini. Nah, Ibu menjelaskan di sini dengan mengambil gambaran sebagai berikut. Misalnya Ibu ambil pegang ini, kemudian Ibu lempar ke atas, ya. Ibu harus memberikan satu gaya atau satu dorongan sehingga benda ini dia naik. Berarti Ibu harus memberikan kecepatan awal. Kalau tidak ada kecepatan awal, benda itu tidak naik. Ya, itu harus dipahami. Jadi kalau kita melempar ke atas berarti benda itu harus memiliki kecepatan awal. Kalau tidak ya benda itu diam-diam aja di sini, ya. Nah, itu harus dipahami. Nah, misalnya Ibu melempar ini ke atas secara vertikal, dia akan naik ke atas. Nah, kecepatan awalnya ada 0. Atau seandainya Ibu berada di satu ketinggian lalu Ibu melempar batu misalnya di jembatan, karena contohnya di sini kita berada di Ambon di jembatan Merah Putih JP, Ibu ya main-main lempar. Itu harus selain ada yang namanya kecepatan awalnya 0 yang disebut dengan gerak jatuh bebas, artinya kecepatan awalnya 0. Sebenarnya ada kecepatan tapi kecil sekali sehingga disebut kecepatan awalnya 0. Tetapi ada yang Ibu harus menekan, itu ada kecepatan awalnya, ya. Itu yang harus kalian pahami. Jadi dua ini ya gerakan ini. Jadi gerakan yang naik ke atas dan gerak yang turun dari atas ke bawah, yaitu ke arah vertikal. Nah, persamaan GLBB ke arah vertikal itu kita ingat 3 aja ya, tiga ini yang kita sudah pelajari di sebelum masuk ke materi gerak parabola. Ini ke arah vertikal, jadi Ibu langsung tulis PY. P itu adalah kecepatan, itu kalian sudah tahu. Kecepatan ke arah vertikal itu kecepatan sama dengan V0 plus minus AT.
Jadi kita ingat ada 3 persamaan ini dulu. Diingat, ini karena ini sudah dipelajari. Y sama dengan V0T plus minus 1/2 AT pangkat 2. VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AY. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau kita ke arah vertikal, kalau ini kita menjelaskan karena kita berada di permukaan bumi, maka kalau kita melempar satu benda ke atas, misalnya benda ini adalah spidol, maka benda gerakan daripada spidol ini ke atas dipengaruhi dengan A, ini adalah percepatan. Ya, kalian sudah dapat sebelumnya. Percepatan dalam hal ini yang dipengaruhi ke arah vertikal itu adalah percepatan gravitasi bumi dan percepatannya konstan. Ya, kalian harus ingat percepatan gravitasi bumi dan percepatannya konstan. Oleh karena itu, ibu bisa menulisnya VY sama dengan plus minus. Nanti sebentar kalau ibu terangkan kenapa plus minus ibu tulis ya. Plus minus GT. G ini T ini waktu, G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Yang tadi A itu percepatan, tapi kita ganti dengan percepatan gravitasi bumi karena benda yang naik ke atas itu hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Ya. Nah, sama juga yang persamaan ini 2, Y sama dengan V0T, yang A-nya juga ibu ganti dengan G, ya. Begitu pula yang persamaan yang ketiga, ya, plus minus 2GY, A-nya juga ibu ganti dengan ya, A yang percepatan itu ibu ganti dengan G. Nah, sekarang ibu mau jelaskan kenapa plus dan minus. Nah, kalau benda itu dia naik, ya, dia naik ke atas, maka kita harus mengambil yang negatif. Ibu, sorry ya, ibu, yang mendingan ibu pakai yang persamaan ini saja. Ini ibu ambil yang negatif. Kalau benda ibu lempar ke atas, nah kenapa negatif? Karena yang tadi ibu bilang dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, sehingga kecepatannya lama-kelamaan sampai ke atas itu akan menjadi kecil, ya, berkurang. Karena dia berkurang, maka kita harus pakai tanda negatif. Tetapi kalau kita jatuhkan dari atas, maka dia mendekati di permukaan bumi, kecepatannya tambah besar. Oleh karena itu kita pakai tanda plus. Jadi kalau dia naik ke atas itu kita pakai tanda negatif. Saat yang semua sama ya. Kalau kita lempar ke atas, maka kecepatannya itu tambah hari tambah mengecil, ya, kecepatan. Mulai dari kecepatan awal sampai di kecepatan pada setiap ketinggian itu mulai mengecil sampai pada satu saat di titik tertinggi itu kecepatannya sama dengan 0 dan dia benda itu jatuh kembali. Nah, pada saat dia jatuh ke bawah, kecepatannya mendekati permukaan bumi itu tambah membesar. Ya. Nah, itu yang harus dipahami bahwa kalau kita lempar ke atas, kita pakai tanda negatif karena kecepatan benda yang tadi kita lempar pada setiap titik pada satu ketinggian itu akan bertambah kecil, dan pada sampai di titik yang puncak, kecepatan yang tadi kita lempar dengan kecepatan awal V0 itu dia akan mengecil sampai dia menjadi 0, ya. Dan kalau dia jatuh kembali dan dia kembali, dia mendekati bumi juga dengan kecepatan yang besar. Jadi tambah hari tambah besar kalau dia turun. Oleh karena itu kita pakai tanda plus karena kecepatannya besar. Nah, ibu pikir kalian sudah paham mengenai gerak persamaan gerak LBB vertikal yang ke arah vertikal, karena kita mau bahas gerak parabola yang tadi yang akan dibahas ya. Nah, yang berikutnya bentuk persamaan GLB ya. Jadi ada 4 bentuk persamaan yang kita akan pakai untuk digabung di dalam bentuk gerak parabola ini, yaitu persamaan GLB. Persamaan GLB itu persamaan dengan kecepatannya konstan. Jadi pada setiap saat sampai kapan, kalau benda itu sampai dia pada jarak maksimum,
P-nya tetap konstan ya, P-nya konstan ya. Jadi kita lihat bahwa benda itu kecuali dia kecepatannya konstan. Nah, oleh karena itu persamaannya adalah X. Jadi kenapa kita pakai X? Karena persamaan GLB yang di sini adalah persamaan yang ke arah horizontal ya, horizontal atau yang mendatar ya, mendatar, atau yang ke arah sumbu X. Sehingga kita tadi X sama dengan V kali T. Satu saja, satu persamaannya saja yang kita akan bahas sebentar ya. Nah, 4 persamaan ini akan kita kombinasikan untuk masuk ke gerak parabola. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa mengerti. Kalau belum mengerti, mungkin di dalam video sebentar yang akan kalian nonton itu, kalian bisa melakukan pertanyaan di dalam komen ya. Di situ bisa bertanya, mungkin mengulang kepada positif, negatif, kenapa A-nya menjadi G dan seterusnya. Karena ini ibu pikir materi ini sudah dibahas sebelumnya oleh guru, tetapi ibu mengulang kembali karena mau masuk ke gerak parabola. Ibu pikir cukup, nanti kita akan lanjut ke materi persamaan gerak parabola dengan kombinasi 4 persamaan, yaitu 1, 2, 3, 4 yang kita akan lanjutkan seterusnya. Terima kasih.